Halo, selamat datang di channel Om Bombon. Terima kasih sudah mampir. Video kali ini saya akan sedikit menunjukkan tentang Gen S3. Gen S3 itu software simulator network. Jadi dia bisa mensimulasikan network atau jaringan. Di sini saya udah bikin simple topologi di mana ada satu buah router mikrotik dan satu virtual PC, operating sistemnya Windows 7. Gen S3 ini software yang bagus banget nih buat kita-kita yang mau belajar networking, karena di sini kita bisa mensimulasikan device-device semacam router, firewall, switch, eh, dan kita bisa mengkonfigurasi device-device itu sama atau hampir sama dengan device yang sebenarnya. Contohnya di sini saya punya router mikrotik dengan Gen S3. Di network simulator ini saya bisa mengkonfigurasi router mikrotik ini dengan cara yang sama dengan kalau saya mengkonfigurasi router mikrotik sebenarnya. Oke, sekarang kita bisa langsung klik tombol run atau play yang hijau ini untuk menjalankan semua device yang ada di simulator ini. Kita klik. Nah, seperti bisa dilihat di sini pada saat saya jalankan, dia itu menjalankan virtual PC-nya di aplikasi VMware. Di sini saya pakai VMware Workstation, tapi mestinya sih VMware Player juga bisa. Sekarang kita tunggu sampai virtual mesinnya selesai booting dan ready, sudah berada di desktop environment. Oke, sekarang virtual PC-nya sudah masuk ke desktop. Kita lihat apa yang terjadi di software GNS3 kita. Nah, di sini bisa kita lihat semua ini titik-titik hijau ini menandakan bahwa linknya up, dan artinya si device-nya sudah on atau running. Seperti yang saya bilang tadi, mikrotik router yang ada di simulator ini bisa kita konfigurasi persis seperti router sebenarnya. Contoh, di sini mikrotik, kita klik kanan, itu bisa kita buka konsol dan dia akan membuka konsol seperti ini. Nah, di sini saya belum merubah settingan username dan password, jadi dia masih original atau defaultnya itu username-nya admin, passwordnya dikosongin aja, langsung klik enter. Dia langsung bisa login. Sekarang kita bisa lihat konfigurasinya. Contohnya di sini saya tunjukkan sedikit tentang perintah-perintah dasar di mikrotik untuk melihat konfigurasinya. Kita bisa lihat ada berapa interface dan status interface itu. Di sini kita bisa lihat interface meter 1 statusnya running, meter 2 running, dan sekarang kita bisa lihat juga di address.
kebetulan saya udah setting address untuk interface Ether 1, Ether 2, Ether 3. Ether 1 itu kalau kita lihat itu di situ statusnya dynamic karena saya sudah setting juga bahwa Ether 1 itu adalah DHCP client, jadi dia dapat IP otomatis dari DHCP server. DHCP servernya itu environment virtual mesin tadi. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Gen S3. Kalau lihat di Gen S3 ini, si virtual mesin ini connect ke router MikroTik, sementara router MikroTiknya connect ke internet. Di sini kita bisa juga lihat keterangan Ether 1 connect ke internet di port NAT 0, Ether 2 connect ke Win7. Berarti di MikroTik Ether 2 itu connectnya ke virtual PC. Sekarang kita ke virtual PC-nya. Di sini kita bisa cek IP config. Nah, bisa kita cek di sini si virtual PC itu dapat IP 10.10.10.254, gateway 10.10.10.1. Gateway-nya itu IP address-nya router MikroTik yang di Ether 2. Kebetulan saya juga sudah setting Ether 2 untuk menjadi DHCP server untuk klien yang connect ke Ether 2 itu. Makanya virtual PC-nya ini juga bisa dapat IP otomatis. Kalau kita kembali lagi ke konsol yang dipakai untuk mengkonfigurasi router MikroTik, di sini kita bisa cek koneksi. www.google.com untuk ngecek ini router MikroTiknya sudah connect ke internet atau belum. Kita lihat di sini router MikroTik sudah connect ke internet. Pertanyaannya, virtual PC yang connect melalui MikroTik, connect ke MikroTik itu connect ke internet juga atau enggak? Sekarang kita cek www.google.com. Ternyata virtual PC connect juga ke internet. Nah, untuk membuktikan bahwa si virtual PC dan MikroTik itu connect ke internet melalui network simulator kita bisa kembali lagi ke Gen S3. Di sini kalau kita klik link ini, kita klik kanan lalu kita delete, kita cek lagi koneksi internet si MikroTik. Tinggal lagi www.google.com. Dia ada pesan bahwa dia router MikroTik tidak bisa resolve IP addressnya www.google.com karena dia tidak mendapat reply dari DNS server. Ini karena tadi koneksi MikroTik internetnya kita delete, artinya dia tidak connect ke internet. Kita cek juga di virtual PC kita. Ini lagi ke www.google.com. Apa yang terjadi? Sama, dia juga tidak bisa menemukan www.google.com. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Gen S3. Untuk menghubungkan satu device dengan device lainnya, kita pakai menu ini yang di bawah ini, add a link. Itu waktu kita klik dia muncul tanda silangnya, artinya kalau kita klik lagi fungsi add linknya itu tidak aktif.
tandanya fungsi Adlink aktif itu kursornya berubah jadi tanda plus seperti ini. Kalau ini dimatikan, dia jadi kursor biasa, bisa untuk memilih device atau memilih link. Sekarang kita connect lagi router mikrotik. Waktu kita klik, pada saat kursornya berbentuk tanda panah, kita bisa pilih kita mau connectnya itu di port yang mana. Contohnya di sini kita connect port Ether 1 karena Ether 1 itu DHCP client. Lalu kita klik lagi internetnya itu di port NAT 0. Oke, sekarang sudah connect. Kita cek lagi di konsol, kita pilih lagi www.google.com, dia kembali reply. Apa yang terjadi dengan virtual PC kita? Kembali kita cek ping www.google.com juga, dia sudah connect ke internet. Oke, di GNS 3 ini itu kita bisa memilih device yang mau kita gunakan di simulator. Library-nya itu ada di sebelah kiri ini. Yang paling atas itu library-nya router. Di sini saya punya satu template router Mikrotik CHR. Kalau mau nambah template atau kita butuh device lain, kita bisa klik tombol di bawah ini, new template. Ini library untuk switch. Ini end device itu seperti guest atau client. Ini security device bisa berbentuk firewall dan sebagainya. Nah, ini itu summary dari semua library yang sudah kita import ke software GNS 3 kita. Tombol paling bawah sudah saya jelaskan tadi untuk menambahkan link atau menghubungkan device. Oke, untuk sementara itu dulu. Jangan khawatir karena di sini tujuan videonya saya cuma mau menunjukkan apa sih yang bisa kita lakukan di GNS 3. Ada video saya yang lain yang juga menjelaskan step by step mulai dari instalasi GNS 3 sampai membuat project simple seperti ini sampai bisa connect ke internet. Ada juga video saya tentang konfigurasi router Mikrotik, konfigurasi dasar router Mikrotik untuk menghubungkan router Mikrotik ke internet dan menghubungkan klien router Mikrotik ke internet. Ada juga di situ konfigurasi DHCP client, DHCP server dan sebagainya. Jadi stay tune.